warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid SPD, calon guru penggerak angkatan kelima. Dan kali ini saya berkesempatan bersama dengan Kepala UPT SMA Negeri 1 Bantaeng dalam rangka wawancara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, sebelumnya saya bersyukur sekali bisa bersama dengan Bapak. Dan seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara. Ini sebagai kelengkapan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, yang pertama tentu berkaitan dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, sudah 2 sekolah ini Pak, Bapak Bupati sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, berarti sudah banyak sekali hal-hal yang Bapak lewati, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, selama ini Bapak bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bukan moral? Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, izinkan saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Hamid yang alhamdulillah telah mengamanahkan dan mempercayakan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau berbagi praktik baik ya, karena saya menganggap ini adalah praktik baik yang kita harus bagi ya, apalagi terkait mengenai pengambilan keputusan. Jadi satu hal yang kita harus pahami bahwa keberadaan kita sebagai pimpinan di satuan pendidikan itu ada yang mengatur Permendikbud terkait kompetensi kepala sekolah. Ya, kompetensi Permendikbud nomor 13 tahun 2007 yang di dalamnya tertera ada 5 kompetensi kepala sekolah. Ya, di antaranya kompetensi kepribadian, sosial, kemudian kompetensi manajerial, kewirausahaan dan kompetensi supervisi ya, terkait mengenai pengambilan keputusan ya, apakah itu keputusan yang sifatnya dilema etika atau rujukan moral itu pasti larinya ke bagaimana sistem manajerial yang dibangun oleh kepala sekolah ya, sistem manajerial. Jadi memang terkadang kita diperhadapkan pada opsi pada pilihan yang secara aturan itu kadang bertolak belakang dengan rasa kita. Disinilah ada aturan, ada pelaksanaan, realitas, di situ ada kebajikan. Ya, ada di dalamnya kebijakan. Ya, kebijakan yang pastinya ya selalu berorientasi pada bagaimana ya pertimbangan apakah lebih dominan untungnya ya atau ya bahkan akan berdampak kekisruhan atau berdampak pada kepincangan lembaga. Jadi memang kita harus betul-betul mampu memberikan solusi yang bijak dari sebuah dalam mengambil keputusan ya. Selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu, bagaimana caranya itu? Baik, saya mau beri contoh yang real Pak ya, seperti beberapa pekan yang lalu ada wali kelas yang datang menemui dan melaporkan bahwa ada satu siswa kita yang secara tata tertib itu sudah dinyatakan ya harus dikeluarkan karena 4 bulan ya sudah lama 4 bulan tidak masuk sekolah ya. Ketika mendengar informasi tersebut itu kan pasti kita akan berpikir ya apa dampak ketika kita mengambil keputusan untuk mengeluarkan, pasti berdampak jangka panjang kepada anak-anak yang tadinya butuh ijazah tapi karena 4 bulan itu tidak bisa ya dia hadir ya maka yang saya minta lakukan penelusuran. Jadi
harus cek dulu, lakukan penelusuran. Ada apa? Mengapa sampai anak tersebut sampai 4 bulan tidak hadir ke sekolah? Ya. Nah, sementara kan di sekolah sudah terbangun sistem. Sistem yang baik itu adalah sistem yang terstruktur, ya, dan penanganan juga pasti terstruktur. Ya, mulai dari bagaimana ya keterlibatan BK, keterlibatan pembina OSIS, keterlibatan wali kelas, ya, bahkan guru mata pelajaran juga harus melibatkan diri. Nah, dan setelah dilakukan penelusuran, ternyata di sini dia sisi kemanusiaan kita yang memang harus dikedepankan. Ternyata siswa tersebut sampai 4 bulan tidak datang ke sekolah itu dikarenakan siswa itu menjadi tulang punggung untuk menghidupi dan untuk menjaga kelangsungan keluarganya. Ya, orang tuanya sudah tidak ada, dia tinggal di tantenya, sementara tantenya itu menuntut dia untuk juga berperang mencari nafkah, ya supaya ya kehidupan itu bisa normal. Ya, tapi di sisi lain, ya ada tuntutan tata tertib yang dia langgar. Nah, jadi alhamdulillah ya dengan melihat kondisi dan mendengarkan beberapa masukan, karena kan kita selaku penentu kebijakan itu tidak bisa egois, tidak bisa ya semena-mena. Ya, ketika kita berada pada pucuk pimpinan di sebuah lembaga lantas langsung mengeksekusi, mengambil keputusan tanpa istilahnya ini tanda kutip juga, kita di suku Makassar ada satu kata yang kita harus betul-betul yakin bahwa kata itu memberikan sebuah kekuatan yang memanusiakan, yaitu Apatabe. Ya, ketika kita Apatabe, kita minta pendapat dari orang-orang yang memang berkompeten di lembaga kita, misalnya berkompeten di BK, wali kelas, ya pembina OSIS, kita minta pendapatnya, masukannya, dan ternyata ya aturan itu lewat ya masukan-masukan itu ada kebijakan, dan kebijakannya adalah kita rangkulan itu lupakan yang 4 bulan untuk bisa menyelesaikan studinya. Apalagi dia sudah kelas 12, iya, menjelang ujian, kasihan kalau 4 bulan itu sampai dia harus dia tinggal dan tidak mendapatkan ijazah. Ya, bahkan sampai ya saya meminta kepada wali kelas, tolong sampaikan kepada siswa tersebut untuk menemui saya. Dan alhamdulillah setelah saya bertemu, saya sampaikan kata-kata motivasi yang alhamdulillah membuat dia mungkin tersentuh, karena sesungguhnya lewat komunikasi persuasif kolegial kita bisa saling memahami, saling mengerti sampai akhirnya itu keesokan harinya masuk ke sekolah. Alhamdulillah. Kami yakin juga selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya, tapi ada juga hal-hal yang merupakan hal yang efektif. Jadi di balik efektivitas dalam pengambilan keputusan ada tantangannya. Kalau yang efektifnya seperti apa itu? Ada tantangannya seperti apa? Ya, yang efektif itu ya ketika tupoksi kan, lagi-lagi kita kan yang mengatur kita adalah aturan itu di pengejawantaannya lewat tupoksi. Semua posisi yang ada di sebuah lembaga itu pasti ada tupoksi yang mengatur. Ketika semua memahami tupoksinya, semua berjalan dengan lancar, maka ya saya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang formatif yang membuat kita senang, dan semua pasti berpikir bahwa ya secara otomatis layaknya sebuah mesin ya, ketika ya semua elemen saling mendukung, saling mensupport, maka mesin juga akan lancar. Tapi ketika ada satu elemen yang tidak berfungsi, maka boleh jadi ya sekalipun bahan bakarnya bagus, ya sekalipun mereknya mantap, ya bodinya bagus, tapi kalau ada satu saja elemen yang tidak connect, maka mesin itu tidak akan bisa. Saya tertarik dengan analogi seperti ini, Pak. Iya. Tantangannya sama dia. Jadi tantangannya satu hal Pak yang yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya pimpinan itu bukanlah mesin pembuat bahagia. Ya, sekalipun kita berusaha untuk membuat semua orang bahagia, tapi yakin saja
seberapa kuat kita untuk menginginkan, menghadirkan dan menciptakan kebahagiaan, maka yakin saja ada tantangan di situ. Ada juga yang merasa tidak bahagia, ada juga yang merasa mungkin kurang senang. Tapi selama nawa itu kita, selama niat baik kita itu tetap berada pada koridor kebenaran, maka insya Allah Allah akan menyertai kita. Jadi tantangannya seperti itu, tantangannya itu begitu. Pasti ada yang mungkin ketika Ada yang kebijakan, ada yang senang, ada yang tidak senang. nah, Iya. Dalam mengambil keputusan, apakah butuh waktu tertentu ataukah ketika ada masalah dijadwalkan terlebih dahulu bahwa mungkin seminggu, 2 minggu, atau langsung ditindaki pada saat iya. itu? Baik. Jadi yakin saja bahwa kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari permasalahan. Pada saat kita bangun pun itu jangan pernah menganggap bahwa kita terbangun dan tidak berhadapan dengan masalah. Ketika terbangun dan mau minum kopi tidak tersaji, Masalah. itu kan masalah. Ya, tinggal bagaimana kita proaktif. Proaktifnya adalah mengklasifikasikan. Kita belajar mengklasifikasikan mana masalah yang kompleks, mana masalah yang medium, yang mana masalah yang low. Ya, masalah yang kompleks itu ketika diperhadapkan pada masalah yang harus dieksekusi langsung, maka kita harus secara tanggap. Saya menggunakan kata tanggap. Tanggap itu artinya kita memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Jadi ketika dasar kuat mengambil keputusan kita tanggap, maka insya Allah kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sigap. Tapi kalau misalnya pada level medium, artinya harus seperti tadi tahu dulu, kemudian meminta teman-teman tim untuk mendiskusikannya, maka harus betul-betul mapan dan matang. Kalau yang lo mungkin ini yang sifatnya ada sesuatu yang mungkin aturan-aturan yang kita sepakati, kemudian setelah disepakati di Dewan Guru, kemudian kita lempar ke komite, setelah lempar ke orang tua. Ini kan contoh tata tertib. Itu kan butuh memang konsep yang jelas, kemudian konsep itu kita harus sepakati. Jadi aturan itu bukan kalau konsepnya adalah aturan tata tertib itu jangan dikeluarkan dan dibuat tanpa mendapat persetujuan dan disepakati oleh orang tua. Ya. Jadi aturan itu harus semua kesepakatan. Terima kasih. Adakah orang-orang tertentu yang selama ini yang ada orang atau faktor-faktor lain yang Bapak anggap sebagai yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan Di lembaga atau di rumah? Di lembaga, di rumah saja. Di rumah boleh, di lembaga. Saya mulai dari rumah, Pak. Ya. Jadi kalau di rumah itu adalah keluarga, istri tercinta. Istri tercinta karena bagaimanapun pasti tempat curhat kita, tempat berbagi keluh kesah itu adalah orang yang kita cintai di rumah. Karena namanya kita makhluk sosial, memang tidak bisa lepas dari ketergantungan, dan ketergantungan yang paling dekat itu adalah keluarga. Cuma jangan tergantung di beberapa tempat, Pak. Cuma tergantungnya di rumah saja. Yang masalah kalau misalnya kita tempat bergantung di beberapa tempat. Kemudian kalau di lembaga membuat kita bersemangat pastinya adalah aura kepercayaan yang kalian ketika kita melihat teman-teman berbahagia, maka itu adalah itu mengindikasikan bahwa ada kebersamaan di situ. Dan ketika wajah cemburu itu kita lihat, itu sebenarnya body language yang kita harus peka membacanya. Jadi kalau saya, Pak, yang menjadi kekuatan dan menjadi indikasi bahwasanya kita berterima adalah body language dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa harus diungkapkan, tapi dengan gaya ekspresi. Wah, itu adalah kekuatan yang paling penting. Kalau dari sisi garis struktur, yang menjadi kekuatan kita adalah bagaimana visi misi yang dibangun oleh pimpinan kita, Pak Gubernur. Pak Gubernur itu memiliki visi yang kuat, kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
apalagi tagline-nya beliau itu adalah berakhlak. Nah, jadi dimulai dari akhlak kita. Baik. Ini terakhir Pak, dari sepanjang perjalanan Bapak dari jadi kepala sekolah atau ayah sampai di titik ini, Ya. pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil, Bapak petik Ya. dari pengalaman-pengalaman itu yang bisa dibagi kepada teman-teman, kepada orang yang termasuk saya nih Pak. Jadi apa kira-kira yang bisa Anda Bapak bagi? Kalau begini caranya mengambil. Oke, makasih Pak. Ini pertanyaan paling menarik ini. Ya. Kalau saya Pak sederhana. Saya hanya berharap bahwa kita harus memperlakukan hati orang lain seperti kita menginginkan hati kita diperlakukan. Luar biasa. Jadi perlakukan hati orang lain seperti kita menginginkan hati kita diperlakukan. Jadi ketika kita mau membuat orang senang dengan perlakuan kita, rasakan dulu. Ketika saya melakukan, bagaimana perasaan saya, bagaimana hati saya, senang tidak? Kalau saya senang, berarti itu akan membuat orang senang. Kalau bahasa orang tua, sebelum kau mencubit orang lain, Cucu dulu gitu. Ya. seperti itu Pak. Iya, saya pikir simpel saja, sederhana sekali. Jadi ya dimanapun kita berada, ketika ya filosofi tersebut yang kita maka insya Allah dengan harapan ya keberadaan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah senantiasa memberikan ketenangan dan kedamaian, bisa menciptakan investasi, bukan hanya investasi dunia tapi investasi akhirat. Doakan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dan apa yang menjadi nawaitu baik kita itu diberikan kemudahan Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Demikian wawancara kami hari ini. Terima kasih. Ada satu hal yang menarik dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Bantaeng. Perlakukanlah hati orang lain sebagaimana hati kita diperlakukan. Sangat menarik. Terima kasih banyak dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid SPD, calon guru penggerak angkatan kelima. Dan pada kesempatan hari ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Kepala UPT SMK Negeri 2 Bantaeng yang pada kesempatan ini dalam rangka menuntaskan satu tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan pada hari ini saya ingin mewawancarai Kepala UPT SMK Negeri 2 Bantaeng. Beliau adalah Haji Sahrudin SPD. Saya senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, saya butuh waktu Bapak dalam rangka menuntaskan tugas saya di dalam calon guru penggerak. Dan pada kali ini kami ingin belajar dari Bapak, mengingat Bapak sudah menjadi kepala sekolah sekian tahun lamanya, sudah 2 sekolah yang Bapak tempati untuk menjadi kepala sekolah. Dan pada hari ini saya ingin menggali beberapa hal, terutama dalam rangka Bapak mengambil keputusan, karena kami yakini bahwa setiap perjalanan itu sebagai pemimpin kita sering menghadapi masalah yang di dalamnya kita ada dilema. Nah, mungkin bisa diceritakan barangkali Pak kepada kami satu permasalahan yang membuat Bapak berada pada posisi dilema untuk mengambil keputusan dan bagaimana Bapak menyikapi masalah itu Pak. Saya teringat ada salah satu masalah yang cukup pelik saya hadapi dan harus saya bicarakan ambil solusinya, itu saat di awal-awal kepemimpinan saya di sekolah ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di awal-awal kepemimpinan saya di sini sekolah ini ada banyak masalah yang cukup pelik itu antaranya adalah ketika ada beberapa orang guru kita di sini yang
jam mengajarnya tidak cukup sehingga terancam untuk tidak valid dalam sertifikasinya. Sementara persoalan ini lahir dari katakanlah kesalahpahaman antara beberapa guru yang bersangkutan itu dengan kepala sekolah yang lama. Nah, di sini saya melihat bahwa harus ada keputusan terbaik yang harus diambil bersama. Di satu sisi teman-teman kita yang terancam tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi itu bisa mencukupkan jamnya, dan di satu sisi saya juga harus menjaga perasaan pemimpin sekolah yang lama agar tidak timbul ketersinggungan. Karena bagaimana mengambil solusi yang terbaik, win-win solusi ya. Kepala sekolah lama tetap marwahnya terjaga dan teman-teman guru ini masalahnya bisa teratasi. Nah, bagaimana solusi yang saya ambil? Solusi yang saya ambil adalah saya berusaha membangun komunikasi, memanggil semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, termasuk pengawas bina itu, bersama mencari apa sebenarnya titik persoalannya, titik permasalahannya seperti apa, dan solusi-solusi yang ditawarkan yang terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak itu kita tawarkan. Dan alhamdulillah persoalan itu harus kita atasi. Teman-teman yang yang awalnya tidak cukup yang mengajarnya itu dan kelas itu bisa kita cukupkan. Kemudian kepala sekolah lama juga yang kebetulan masih ada di sekolah kita saat ini tetap juga berbesar hati menerima dengan baik solusi yang kita tawarkan. Jadi itu menjadi awal bahwa seorang pemimpin itu harus mendengarkan seluruh pihak dalam mengatasi masalah. Tidak ada pihak yang disisihkan, tidak ada pihak yang merasa direndahkan. Semuanya merasa enak bahwa keputusan ini kita ambil dari kesepakatan bersama. Sehingga masalah-masalah lanjutan yang mungkin boleh jadi timbul itu bisa kita lihat. Saya mengingat bahwa di dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa prinsip. Ada prinsip berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa peduli. Kira-kira dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi itu di mana dia itu? Saya lebih cenderung di situ berbasis empati, berbasis peduli. Jadi saya berupaya agar adanya kesamaan posisi, tidak ada yang merasa diangkat, tidak ada yang merasa direndahkan. Mereka sama dan saya berusaha berada di atas semua. Jadi artinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam masalah ini itu jarak saya bangun sama-sama dengan semua pihak. Artinya mereka tidak merasa saya ini didukung atau direndahkan dan menjadi bagian dari mereka. Kita melakukan pendekatan dengan hati, bertukar pikiran dari hati ke hati, aspirasinya seperti apa, keinginannya seperti apa. Yang kita dikaruniai oleh Allah itu dua telinga, artinya kita tidak boleh hanya mendengar informasi dari satu arah saja. Jadi semua pihak kita ambil, lakukan pendekatan dengan kekeluargaan dan berusaha memahami bagaimana seandainya kita berada di posisi mereka. Kalau itu kita merasa pahami, artinya tindak kesewenang-wenang itu dalam mengambil keputusan, tindak otoriter dalam mengambil keputusan itu sebenarnya bisa dihindari karena kita bangun dari sebuah kebersamaan seperti itu. Baik, tercerahkan sekali. Dan memang terasa ketika kami berkunjung ke sekolah ini itu senyum dari para guru-guru itu nampak bahwa alhamdulillah terjadi kedamaian dan kenyamanan di sekolah.
cukup barangkali Pak hari ini. Terima kasih banyak. banyak. Singkat tapi sangat mencerahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah bekerja sama. Alhamdulillah. Baik. Oke, Ya. foto dulu. Oke. Foto kisah. Iya, 1, 2. Dan itu real. Wah, iya. Itu dulu Pak. Kalau kita rapat itu ada tempat kita bagi dua Pak. Ada di blok kanan dan blok kiri. Iya. Kosong di tengah. Kosong tengah. Saya kan biasanya suka bercanda-canda Iya. ini. Tidak ada yang bisa tersenyum. Mau dia apa?